Halo kaum intelektual sekalian. Menurut data dari BPS, Kristen naik gila-gilaan di Papua. Sementara anehnya agama Islam turun di Papua. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi perpindahan agama gitu? Apakah dipengaruhi kelahiran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kalau saya perhatikan itu, ya, jadi banyak tuh warga Konoha komentar di channel saya ini ya, mereka mengatakan, kok lu bahas agama Kristen mulu sih? Kenapa? Jadi ada alasannya guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, ada disclaimer on ya. Karena saya perhatikan agama Kristen itu salah satu agama yang paling toleransi. Karena apa? Karena menurut data, ya, nggak semua tapi disclaimer on ya, menurut data dari indeks toleransi, negara yang mayoritas Kristen itu rata-rata toleransi. Seperti Kanada misalnya, Australia, kemudian negara-negara Skandinavia, itu menurut data guys ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data yang ilmiah. Kemudian kalau di Asia Tenggara itu Timor Leste misalnya. Di Timor Leste itu jarang banget, yang bahkan nggak ada ya, membubarkan masjid gitu, nggak ada. Walaupun 99% Timor Leste itu mayoritas beragama Kristen Katolik. Tapi, apakah ada pembubaran ibadah paksa, persekusi gitu ya, mempersulit izin pembangunan masjid? Nggak ada. Itu fakta, itu data. Ya, jadi kalau kita biasanya memberikan fakta bagi orang-orang yang, mohon maaf ya, orang yang bodoh gitu ya. Saya tidak mengatakan yang nonton bodoh ya. Tapi biasanya kalau kita ngasih data sama orang yang bodoh, mereka akan mengatakan, oh itu datanya dari barat. Oh itu datanya dari kafir. Oh ini datanya dari ante-ante asing. Kalau datanya tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi kalau datanya menguntungkan, mereka akan mengatakan, oh itu benar. Oh itu benar. Jadi tergantung keberpihakan. Ini namanya a priori. Artinya gini ya, kalau kita benci produk barat gitu ya, kalau saya mengatakan bahwa datanya itu dari indeks toleransi misalnya, oh itu kan penelitian diteliti oleh orang-orang barat gitu. Lah, Google kan buatan orang barat kan, iya kan? HP gitu ya. Ya banyak teknologi di dunia ini buatan orang barat. Lalu kenapa kita nggak buang gitu ya? Ya kan? Kenapa Google nggak buang gitu? YouTube juga gitu. Jadi jangan gitu guys, itu namanya cherry picking gitu atau licik dalam berpikir ya. Kemudian ya, selain itu apa yang mempengaruhi kenapa di Papua itu agama Kristen naik drastis? Apakah karena orang Kristen itu jarang membubarkan ibadah paksa orang lain, mempersekusi dan lain sebagainya? Bagaimana fakta di Papua? Apakah di Papua itu ada orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain? Bagaimana dengan KKB? Apakah KKB itu mayoritas Kristen? Nah, ini pembahasan yang sangat-sangat menarik ya. Jadi ada semacam misteri di sini, ada semacam kejanggalan di sini. Ya, banyak warga Konoha mengatakan, oh KKB itu kan Kristen, tapi ya kelakuannya seperti itu. Tapi akan kita kupas sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Ini ada semacam kejanggalan gitu, ada semacam misteri yang harus kita bongkar. Apa itu faktanya? Menurut data dari BPS, jumlah kenaikan agama Kristen di Papua itu naik pesat. Kenapa bisa seperti itu? Yang paling mempengaruhi itu karena faktor daripada transmigrasi dan faktor daripada kelahiran. Kemudian konversi juga ada. Konversinya itu dari orang yang tidak beragama menjadi Kristen gitu. Ya, orang-orang Papua itu kan masih ada yang menganut agama lokal ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan agama Kristen di Papua? Kenapa berkembang signifikan gitu ya? Kenapa bukan agama lain yang berkembang di sana? Kenapa agama Kristen? Apa alasannya? Ya harus saya apresiasi ya, misionaris-misionaris atau penginjil agama Kristen itu sangat-sangat militan. Mereka berjibaku gitu di lapangan ya. Mereka tidak takut dengan konflik ya. Mereka dari desa ke desa gitu ya. Saya harus mengapresiasi ya, mengapresiasi kegigihan daripada misionaris dan penginjil agama Kristen. Ya nggak apa-apa ya, kalau tujuannya baik nggak apa-apa ya kan.
Kemudian karena agama Kristen itu, ya ini menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data ya, kalau membantah pakai data ya. Biasanya negara Kristen itu mayoritas orang yang sangat toleransi ya. Bahkan Kristen itu saking toleransinya bisa hidup berbarengan dengan orang-orang ateis gitu. Orang-orang agnostik seperti di Eropa, di Amerika juga seperti itu. Ada banyak ateis di sana dan agnostik. Tapi mereka bisa kok hidup berdampingan. Itu artinya mereka sangat toleransi. Mereka tidak menyesatkan ateis masuk neraka lah, apalah gitu. Mereka tidak melarang orang-orang ateis gitu. Ya itu pertanda bahwa orang Kristen itu sangat toleransi. Enggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Ada juga yang tidak toleransi. Kemudian bagaimana dengan di Papua? Ada rumor yang mengatakan bahwa di Papua itu ada semacam ya mempersulit izin rumah ibadah agama tertentu ya kemudian bubarin dan sebagainya. Ya saya harus mengakui itu ada ya. Tapi apakah jumlahnya itu sebanyak yang ada di Pulau Jawa? Apakah jumlahnya itu sebanyak yang ada di seluruh Konoha gitu? Enggak kan? Ada ya mungkin 1% 2% lah gitu ya. Nggak sampai di Konoha sampai tiap minggu gitu ya ada kasus bubarin paksa, persekusi rumah ibadah, gereja dan sebagainya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian selain itu bagaimana dengan KKB? Nah ini nih yang sering diejek atau diledek oleh agama RT6 ya. Oh lihat tuh Papua yang mayoritas Kristen, dia tuh KKB dan sebagainya. Tapi gini guys, ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. KKB itu kan nggak bawa-bawa agama ya. Apakah mereka bawa-bawa agama? Enggak kan? Apakah mereka pakai baju pendeta gitu ya? Kemana-mana, bawa salib kemana-mana gitu. Apakah mereka meneriakkan dalam nama Yesus gitu? Apakah seperti itu? Harus fair dong. Ya kan? Harus fair dong. Jadi jangan sedikit-sedikit meledek gitu ya. Oh, mereka itu bawa-bawa agama Kristen. Jangan seperti itu. Ya, apakah mereka bawa salib kemana-mana? Apakah mereka pakai baju Kristen kemana-mana? Enggak kan? Itu artinya mereka memisahkan. Itu ya tidak bawa-bawa agama. Ya, jadi apakah orang-orang Papua itu membunuh bawa agama? Enggak ada kan? Apakah mereka bawa dalil-dalil gitu? Oh, tertulis di kitab suci, di Bible seperti ini, ayat sekian, sekian, sekian. Enggak ada tuh. Mana coba datanya? Ya kalau ada datanya saya akan bahas di next video. Saya fair-fair, saya nggak berpihak pada siapapun di sini. Ya, biar kita pahami gitu konteksnya gitu. Saya tidak membela Kristen di sini ya. Jangan berpikir saya buzzer Kristen. Ya, kenapa saya sering bahas agama Kristen? Karena Eropa itu maju karena dipengaruhi oleh agama Kristen. Itu fakta. Fakta dari mana? Apakah gue yang ngarang? Enggak. Ya, makanya kita harus rajin membaca. Ya, menurut data dari penelitian Max Weber, ya Max Weber itu seorang yang sangat dihormati di Eropa ya, peneliti gitu. Max Weber mengatakan bahwa Eropa maju itu dipengaruhi oleh semangat Protestanisme. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah ini mempengaruhi? Ya, bisa aja gitu. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk beragama Kristen ya, disclaimer, no. Bukan itu tujuan saya. Saya nggak peduli kalian mau beragama kayak mau nggak kayak mau guling-guling kayak mau ateis kayak mau agnostik kayak nggak. Gue lebih fokus pada kelakuan karakter. Gue juga nggak peduli yang nonton video mau beragama Kristen kayak enggak. Gue lebih peduli pada karakter, kelakuan, sifat. Itu lebih penting. Emang kalau kita percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, kita langsung jujur gitu? Enggak kan? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan jawabannya. Enggak kan? Emang kalau kita percaya Tuhan yang satu itu sifat kita jadi lebih baik gitu? Enggak kan? Ya saya tidak ngajak yang untuk tidak percaya dengan Tuhan, bukan seperti itu konsepnya. Tapi kelakuan, sifat, karakter. Sifat dan karakter itu dipengaruhi oleh agama. Lah, kok gitu? Ya, Eropa buktinya. Ya, kenapa Eropa itu maju? Ya karena semangat Protestanisme. Apa isi daripada semangat Protestanisme? Isi daripada semangat Protestanisme ini adalah yaitu mengajarkan umatnya untuk jujur, untuk introspeksi diri, untuk kerja keras, ya, berintegritas. Makanya saya sering mengatakan kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak jujur. Artinya gini, ya ini secara sederhana ya. Kalau di suatu negara itu misalnya nih ada masyarakat yang sedikit-sedikit
pengen menghukum metong koruptor. Tapi ya ini ironinya ya, ada calon DPR nih, lalu dia menjabat nih di satu daerah di Konoha misalnya. Lalu dia kampanye, ya nanti kalau saya menjabat bla 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 bla, ini saya akan, misalnya ada seorang calon DPR bernama Rei Konoha misalnya. Lalu si Rei Konoha ini ngomong, nanti kalau gua menjabat, gua akan memperbaiki pendidikan, gaji guru gua akan usulkan naik 2 kali lipat. Ya, gua akan memperbaiki pendidikan supaya kita jadi negara maju. Ya, gua akan memisahkan antara negara dengan agama. Gua akan memperbaiki literasi bangsa dengan seluruh tenaga. Tanpa digaji pun saya mau. Ya, misalnya Rei Konoha mengatakan seperti itu. Ya, gua akan menghukum metong koruptor gitu. Tapi setelah kampanye, apakah semua baik-baik saja? Enggak. Biasanya ya para pendukung saya itu ya akan datang tuh ya, bos tolong dong bos ya, ini organisasi ini minta duit, katanya mereka mau jalan-jalan ya, ya hitung-hitunglah dana kampanye. Ya gue harus ngasih gitu ya, minimal 50 juta, 30 juta biaya jalan-jalan. Oh ini, ormas ini katanya butuh duit ya. Boleh dong ya, bantu gitu ya. Awalnya sih ngomongnya bantu gitu ya. Bantu untuk apa? Untuk bagi-bagi anggotanya gitu. Nanti kan kita bantu juga nanti waktu pemilihan. Ya kalau gua nggak punya duit, gimana coba? Ya kan kalau gua nggak ngasih, ya nggak akan dipilih. Belum lagi nanti dukun ya, datang dukun tuh ya. Jadi ini udah saya alami sendiri guys ya. Maksudnya saya punya saudara calon pejabat, walaupun gagal ya seperti itu. Ya. Calon bupati gitu. Nanti datang dukun ya, dukun A, dukun B, ya, biar saya doain ya. Kalau nggak aman, lu nggak akan menang gitu. Datang ke rumah gitu. Ya belum lagi masyarakat nanti ya, ada serangan fajar gitu. Ya minimal ya kalau jadi DPR itu minimal 10 miliar gitu, miliaran lah gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita misalnya nih habis miliaran jadi DPR gitu ya, untuk sogok masyarakat gitu. Kalau kita nggak sogok masyarakat, kita nggak bakal dipilih. Masyarakat akan ngomong, itu kere itu mah. Masa jadi pejabat kere, nggak punya duit, kere. Ya, lalu apa? Lalu yang terjadi apa? Ya kita nggak bakal dipilih. Jadi ini politik transaksi uang. Kita nggak peduli apakah pendidikan kita itu maju, apakah pendidikan kita itu berkembang atau tidak, nggak peduli. Ya, jadi ini semacam simulasi. Sehingga masyarakat kita itu nggak ada kesadaran gitu ya. Dan mereka tidak melihat track record gitu. Mereka nggak peduli dengan pendidikan kita, bodoh amat ya. Mereka nggak peduli ya. Mereka dapat serangan fajar, apa segala macam. Nggak hanya serangan fajar guys. Kadang-kadang kalau saya perhatikan di kampung-kampung itu mereka potong kerbau, potong sapi gitu, potong babi, betua dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyogok, itu bagian dari sogokan. Kadang dikasih cangkir, piring gitu. Ya itu tuh bagian daripada sogokan. Itu artinya ya gue nyogok dari depannya. Ya kalau lu milik gue ya udah nanti gue korupsi juga nggak apa-apa deh gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, ya mohon maaf bagi yang video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi pejabat ya. Tapi itu ironi di negara yang tidak jujur. Jadi inti dari semua ini adalah ketidakjujuran. Masyarakat yang tidak jujur itu akan memilih pemimpin yang tidak jujur. Ya pemimpin yang tidak jujur akan menyengsarakan rakyatnya. Itu berputar-putar. Jadi harus dimulai dari mana? Dimulai daripada semangat Protestanisme. Dari situ mulainya. Ya, untuk memutus ini semangat Protestanisme. Eropa maju karena agama mereka itu mau berubah. Sementara Konoha boro-boro berubah. Yang ada apa? Yang ada sok tahu lu itu PKI gaya baru. Saya sering nih kata-katain PKI gaya baru. Ya mohon maaf bagi yang saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Saya tidak berpihak pada Kristen. Bodoh amat kalian mau Kristen kayak mau nggak, kayak bodoh amat. Itu nggak urusan. Tapi yang saya katakan di sini adalah Eropa maju karena dipengaruhi oleh semangat Protestanisme. Ya, kalau misalnya mengatakan oh kita masuk neraka, emang neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba mana datanya? Coba buktikan secara ilmiah bahwa surga itu ada. Bukan berarti saya tidak percaya dengan surga, bukan. Dari sudut pandang keyakinan saya percaya dengan surga, tapi dari sudut pandang ilmiah ya saya tidak tidak bisa membuktikan bahwa surga itu ada secara ilmiah. Tidak bisa. Tuhan juga seperti itu. Jangankan surga, Tuhan juga tidak bisa buktikan secara ilmiah.
Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di film ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya bukan Oten, salam rasional.